Terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta Jak TV. Apakah keberadaan TGUPP menjadi salah satu penghambat dalam hal melaksanakan janji-janji kampanye yang sudah dilontarkan oleh Pak Anies Baswedan ketika kampanye? Ya Pak Agus nih, ketika ada TGUPP itu memang itu sah keberadaannya dalam sebuah struktural. Dia Pemprov. Jadi kalau kami punya meeting, diundang meeting gitu ya, entah itu parkir, entah itu perhubungan, macam-macam gitu. Selalu yang berperan bicara mewakili Pemprov itu tim TGUPP. Ya, menurut pengamat Pak Agus, selama ini apakah menjadi sebuah penghambat sehingga tidak terlaksana? Menurut saya ya, karena kan bagaimanapun ini sistem birokrasi. Jadi perintah itu ke bawahannya kan jelas. Nah, kalau saya tanya pada tim-tim SKPD-nya, ya dia bilang ya, tahu lah mas, pokoknya ya kita nggak jelas mau kemana gitu kan. Nah ini menjadi persoalan buat saya karena semua program pemikiran kan harus urut di birokrasi. Saya juga jadi penasihat salah satu kementerian, saya tidak pernah tuh ikut kalau tidak diperintahkan oleh menterinya, atau saya tidak pernah memerintahkan dirjen atau sekjen untuk melakukan sesuatu kalau saya tidak diminta atau ada assignment khusus gitu. Karena itu buat saya itu tabu. Saya kan di orang luar, hanya membantu orang nomor satu di kementerian itu. Jadi kita tuh tidak boleh nyuruh. Kalau itu bisa nyuruh kepala dinas. Nah buat saya itu mengagetkan. Nah sistem itu menghancurkan sistem birokrasi yang ada. Dan juga menghambat tentunya ya. Bisa menghambat, bisa mempercepat. Tapi ketika mempercepat juga sistemnya bisa keluar dari sistem itu. Karena termasuk anggarannya bagaimana dan seterusnya. Ya baik Pak, keadaan seperti ini siapa yang bisa mengoreksi? Sebenarnya kita semua bisa mengoreksi. Artinya gini, ketika TGUPP ini dibentuk ya, itu kan berdasarkan pertimbangan hukum semuanya. Ada dasar hukumnya semuanya gitu ya. Orang-orangnya itu dari SK Gubernur kalau nggak salah ya, di ini kan. Kemudian juga wewenangnya apa, otoritasnya apa, haknya apa, itu udah ada semuanya gitu. Kalau kemudian ada sistem, ada kondisi yang keluar dari apa yang telah dilandasi oleh alat-alat hukum seperti itu, piranti hukum seperti itu, saya pikir semua kita harus mengkoreksi gitu. Ketika Pak Agus kemudian menemukan ada sesuatu yang tidak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang telah, saya pikir harus kemudian dikoreksi gitu ya. Jangan kemudian kita juga, dan kita juga sudah sering saya sampaikan Pak dalam sidang. Artinya gini, SKPD juga seperti itu. Dia bergerak, dia kemudian membuat satu keputusan. Itu kan ada dasar-dasar hukumnya. Ya. Kemudian ketika ada TGUPP yang kemudian disebutkan oleh Pak Agus tadi yang kemudian keluar dari sistem, saya pikir juga tidak perlu kemudian diikuti kalau misalnya memang itu tidak ada di dalam otoritasnya. Ketika kemudian dia mengatakan bahwa saya bisa memerintahkan ini, saya bisa melakukan ini segala macam, tapi kemudian kita lihat bahwa sebenarnya dia tidak punya hak, tidak punya otoritas seperti itu kan nggak perlu ditanggapi. Artinya memang bukan punya dia. Gitu. Jadi saya pikir kewajiban kita semua, ya. Jadi saya Pak Agus yang menemukan mungkin itu. Mungkin dari secara internal partai, kan sebagai salah satu pengusungnya Pak Anies, ada usaha tertentu, upaya tertentu dalam hal check and balance pekerjaan dari Pak Gubernur. Ya. Dan itu memang diwakili oleh fraksi kita di DPRD. Ya, kita melihat apa saja dan itu juga berdasarkan dari laporan masyarakat. Ya, mungkin Pak Agus nanti ketika ada sesuatu yang ingin ini kan melalui jalur yang yang biasa ditempuh kemudian tidak berjalan, ya bisa saja lewat fraksi kita, ya, atau fraksi yang lain atau jalan-jalan yang lain. Saya pikir ketika kita tahu dan kita lihat bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya saya pikir juga perlu kita juga check and balance, kita juga akan ada koreksi kepada gubernur kalau misalnya memang ada yang. Jadi dukungan kita ke gubernur ini bukan semata-mata dukungan membabi buta seperti itu. Ya, tetap ada koreksi begitu ya, melalui mekanisme DPRD. Mekanisme DPRD, kemudian juga ketika ada yang mungkin bukan hanya mekanisme DPRD, ya bisa saja mekanisme yang lain ya, apakah itu kedekatan personal segala macam. Ya. Karena biaya TGUPP kan atas persetujuan DPRD juga. DPRD waktu pengesahan anggaran. Nah, bicara mengenai anggaran nih, ini juga ada rapot merah mengenai potensi serapan APBD yang rendah. Mungkin ada catatan dari Pak Haidar mengenai hal ini? Anggaran serapan APBD yang rendah? Kalau saya melihat memang dari awal, saya lihat memang Anies nggak mampu jadi pimpinan DKI ya. Artinya Anies memang nggak mampu menjadi gubernur DKI. Kenapa? Ya banyak hal yang bisa kita soroti, termasuk pencerapan anggaran. Jauh kan dibandingkan dengan zaman Ahok sekarang.
Apalagi itu tahun ketiga nih ya, tinggal 2 Apalagi tahun tahun lagi. ketiga itu lebih jauh lagi. Jadi penyerapan anggaran memang jauh. Itu dikarenakan memang ketidakmampuan Anies untuk menjadi gubernur DKI. Itu yang saya soroti. Terus tadi bicara mengenai TGUPP, sebetulnya masalahnya bukan masalah nanti bisa kita koreksi lewat DPRD, nanti bisa kita koreksi, bisa kita kasih tahu. Enggak, sebetulnya masalahnya bukan di situ. Masalahnya masyarakat melihat bahwa ketidakmampuan Anies menjadi gubernur DKI. TGUPP itu kalau rapat-rapat seperti tadi bisa menentukan dan bilang nanti kepala dinasnya bisa saya perintah, nanti kepala dinas bisa saya kasih tahu dan lain sebagainya. Dan itu sudah berjalan cukup lama semenjak terbentuk. Artinya di sini Anies tidak bisa menempatkan orang pada posisi yang pas. Jadi bukan masalah bisa dikoreksi atau enggak. Jadi TGUPP ini Bapak itu untuk menutupi ketidakbisaannya, karena itu terdiri dari orang-orang yang menurut Bapak capable begitu ya di bidangnya. bukan, maksud saya pembentukan TGUPP sendiri itu dengan jumlah yang cukup besar, dengan dana yang cukup besar, menunjukkan bahwa Anies tidak mampu kerja menjadi gubernur DKI. Kenapa? Saya bilang karena pertama karena fungsi TGUPP yang nggak pas. Masa setiap rapat-rapat, hampir setiap rapat-rapat TGUPP yang ikut. Terus nanti TGUPP yang berjanji ngatur kepala dinasnya misalnya, atau memerintahkan kepala dinas. Lebih sadis lagi kalau begitu. Yang kedua, TGUPP itu apa? Fungsinya kan katalisator doang sebetulnya. Itu clear. Lalu menurut Bapak ada solusi apa nih dalam jangka waktu dekat? Kalau tadi sudah secara melalui DPRD begitu, menurut Bapak ada solusi lain yang lebih cepat dan untuk mengoreksi keadaan seperti ini? Nggak ada solusi lain selain ganti gubernur. Tapi Anda hashtag tadi 2022 ya, 2022. setelah 5 tahun memerintah. Tapi kita membiarkan hal ini terjadi sampai nanti tahun 2022. Kita terus terang aja, gini, Mbak. Kita terus terang aja, mulai terbentuknya 2022 ganti nggak benar, itu akan terus berjalan terus sampai 2022. Jadi kita nggak akan mungkin mengulangi kesalahan yang dilakukan orang-orangnya Anies pada saat penggantian gubernur Ahok saat itu. Dengan demo berjilid-jilid dan lain sebagainya. Kita nggak akan seperti itu. Tapi kita akan mengkritisi terus kebijakan Anies, terus sampai tahun 2022. Dan nanti mengedukasi masyarakat, kalau bisa 2022 ganti nggak bener nih. Ini nggak benar gitu loh. Mulai benar begitu ya? Ya gitu. Itu aja. Baik, kita masih akan bahas mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah iklan yang berikut ini.